اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min 'itqi alfi raqabatin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, tiada ucap pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani rohani, panjang umur barakah rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh dan solehah, serta rizki yang berlimpah halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita masih berada dalam kajian kitab Tanwirul Qulub, masih dalam bab takhliyati wa tahliyati. Bab ghibah sudah terlewatkan. Kita lanjutkan bab namimah, tinggal kita melanjutkan. Senantiasa kita dijauhkan dari ghibah dan namimah hingga hati kita terkuras dari kotoran, terisi daripada kebaikan. Maka siapa yang imani melangkahkan kakinya datang ke majlis taklim dengan tujuan menuntut ilmu, tiadalah kembali dari majlis taklim ke rumah selain mendapat ilmu, maka ia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah kakinya sebelum ia melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju ke majlis taklim, majlis ilmu, ia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah dalam sabdanya, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuha. Barang siapa yang memindahkan, melangkahkan kakinya liyata'allama ilman, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Terlebih-lebih menuntut ilmunya dalam hal kebajikan untuk berupaya semaksimal mungkin menguras hati kita dari kotoran, membersihkan hati kita dari kekotoran, dan berupaya semaksimal mungkin mengisi hati kita dengan kebajikan. Untuk itu mari kita sama-sama berintrospeksi diri
atas apa yang sudah kita lakukan pada diri kita, terutama urusan tentang hati. Manakala hati bersih, seluruh anggota badan kita akan manakala hati kita kotor, maka seluruh anggota badan kita akan kotor. Karena hati itulah anggota tubuh badan kita yang paling baik, yang paling jujur. Ia melakukan kebajikan, ia tahu dan ia mengakui. Ia melakukan kesalahan, ia tahu dan ia mengakui. Bahkan nanti di yaumil akhirah, ketika mulut kita ditutup, dikunci oleh Allah, hanya hati yang menjawab, yang dapat memerintahkan tangan kita yang menjawab. Kita mencuri, mulut dikunci sama Allah, yang jawab tangan hati. Maka berbenah dirilah daripada sifat namimah, dan fa insyaallah nanti akan sampai juga kepada bab kadhib. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Syekh Al-Fatih Al-Alamah Al-Maghfur lah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman namimatu, dan adapun sifat hati yang kotor, sifat hati yang perlu dibersihkan dari kekotoran adalah namimah. Wa amman namimatu, dan adapun namimah, yaitu fahiya naqlu kalami ba'din nasi ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum. Maka yaitu namimah adalah perkara yaitu yang mengutip sebuah adu domba, yang mengutip ucapan sebagian manusia ila ba'din ala wajhi, kepada sebagian orang atas orang lain. Al-ifsadi bainahum, dengan tujuan agar mereka itu dapat berpecah belah, ya, minimal berantem mulut kalau diadu domba, yang selalu menduplikasi omongan yang tidak baik lalu disampaikan kepada manusia dan disampaikan pula kepada manusia yang lain, dengan tujuan agar mereka itu berkah daripada adu dombanya bisa terjadi perpecahan, berbeda pendapat hingga menjadi mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Itu yang menyebabkan hati kita tidak akan pernah menjadi bersih, bahkan akan menjadi tambah kotor.
Kenapa? Karena sebab mulut kita yang mudah berucap kotor. Bahkan selamatnya manusia itu karena sebab lisannya. Salamatul insan bihifdil lisan. Jadi manakala kita mampu menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, apalagi disampaikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu bisa berantakan, agar tujuan orang lain bisa berdebat, agar tujuan orang lain bisa bermusuhan, berpecah belah di antara mereka, maka hati kita akan bertambah kotor dan resikonya kita akan bertambah dosa, dan dosa kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di padang mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk itu jauhkan daripada perpecahan. Jaga lisan kita. Mangkana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia diperintahkan untuk berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka kita harus kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita kalau orang adanya di majelis taklim, insya Allah 99% pasti percaya akan datangnya hari. Manakala kita percaya akan datangnya pada hari kiamat, berarti kita percaya kepada Rabb kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memerintahkan kita agar selalu melakukan kebaikan dalam bentuk rububiyah, ibadah kepadanya, yaitu ibadah kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam firman-Nya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Bagian ibadah yaitu kita tahliyati, menguras hati kita daripada kotor. Bagian ibadah kita adalah watahliyati, untuk mengisi hati kita dengan kebaikan. Maka kesempatan kita pada malam hari ini untuk selanjutnya untuk menjadi orang yang paling baik. Insya Allah mana kita menjadi orang yang paling baik, kita akan menjadi uswah suri tauladan bagi diri dan keluarga kita juga orang lain, insya Allah. Jadi pada intinya kita tidak boleh menukil, menduplikasi omongan orang lain untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut menjadi berpecah belah. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuti' kulla halafin mahinin ammazin masya'in binamim. Allah dalam firman-Nya, wala tuti', jangan kalian ikuti orang-orang yang mudah bersumpah, yang gampang bersumpah, yang sering bersumpah acap kali setiap apa yang ia lakukan bersumpah, bahkan konon menyumpahi orang. Orang disumpah-sumpah, apa aja dikit-dikit sumpah, sebergeledek, berani modar demi Allah, atau nyumpahin orang, berani ampun mampus lu.
Ini yang begini kata Allah jangan diikutin. Jangan ikutin, karena orang yang seperti itu pertanda orang itu adalah hatinya dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor. Mahinin, dan orangnya hina. Hamazin, yaitu orang yang mencela. Masya'in binamim, orang yang menyebarkan provokator, provokasi, adu domba. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diikuti. Jangan ditemani, jangan diikuti, hindari jauh-jauh orang yang seperti ini. Mudah menghina orang, kadang membuat orang lain menghina orang lain. Mencela orang, membuat orang lain mencela orang lain. Hingga ia mudah sekali menyebarkan perkataan-perkataan yang sifatnya menjadi adu domba. Hingga orang mudah berpecah belah karena lisannya, karena mulutnya. Orang yang semacam ini kata Allah, jauhi dan jangan didekati, hindari, jangan ditemani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namamun. Orang yang mudah mengadu domba tidak akan masuk surga, atau tidak akan masuk surga orang yang suka adu, orang yang suka provokasi, adu domba, dia kagak bakalan masuk surga. Siapa yang berfatwa? Yaitu sabdanya Nabi besar kita Muhammad. Siapa yang iman Allah, iman kepada Rasulullah, maka ia harus yakin dengan firman dan sabdanya, yaitu sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah sabda Rasulullah itu menjadi suri tauladan. Jadilah kita umatnya yang mau mendengar dan mau melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad, terlebih-lebih yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah itu Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Bahkan diciptakannya Al-Quran itu untuk supaya kita manusia bisa berakal, akalnya jadi sehat, hatinya jadi bagus, bisa untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Supaya apa? Menjadi petunjuk bagi manusia dan dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pada intinya setiap firman Allah adalah isinya selain perintah pasti ada larangan. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi, yaitu tidak ubahnya karena Rasulullah berani bersabda atas dasar wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita mengimani Allah dan Rasulnya, wajib mengimani firman dan sabdanya daripada Nabi besar kita Muhammad. Jadi kalau kita dengar kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang namimah,
Orang yang mudah mengadu domba, memprovokasi, menjadi provokator hingga saudaranya sendiri dapat berpecah belah karena lisannya, karena adu dombanya. Mudah-mudahan kita dapat menghindarinya. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Syaikhan, yaitu Sahih selain daripada kedua imam tersebut. Warawal Imamu Ahmad wa ghairuhu marfu'an. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad yang mengeluarkan hadisnya hadis marfu'. Ala ukhbiru kum bisyarri ibadillah. Di dalam riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah kalian mau aku beritahukan, mau aku beri kabar tentang hamba Allah yang paling buruk, tentang hamba Allah yang paling jelek? Tentang hamba Allah bermakna orang yang paling buruk dan jelek itu adalah orang yang hina. Naudzubillah. Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, aku ingin tahu bala, siapakah orang yang paling buruk, siapakah orang yang paling jelek, siapakah orang yang paling hina ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, al-masa'una bin namimah. Yang pertama, orang yang selalu menyebarkan, memprovokasi, menyebarkan adu domba. Itu yang pertama. Al-mufarriquna bainal ahibbati. Yang kedua, orang yang memecah belah antara orang yang sedang saling cinta. Sahabat, rumah tangga, sang kekasih diprovokator. Sahabat sedang lengket-lengketnya diprovokator hingga persahabatannya menjadi berpecah. Orang yang berumah tangga diprovokator hingga rumah tangganya menjadi berpecah, bahkan sampai bercerai. Orang yang sedang tunangan, sedang berkasih sayang dengan tujuan ingin berumah tangga, ia provokator hingga tidak jadi rumah tangganya. Karena sebab apa? Karena sebab namimah, yaitu adu al-baghuna lil bara'il aib. Dan yang ketiga, orang yang menganggap buruk orang yang berbuat baik. Padahal orang itu diem, nggak pernah banyak lagu, nggak punya banyak laga, sama sopan sama orang lain, sama orang tua, sama guru, sopan banget, tapi diadu, bahkan dijelek-jelek. Nah ini kata Rasul, orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, yaitu orang yang menyebarkan fitnah, orang yang mengadu domba, orang yang memprovokasi, orang yang memecahkan persahabatan, orang memecahkan orang rumah tangga, orang yang memecahkan orang dalam keadaan tunangan, bahkan orang yang menganggap orang baik itu jelek. Wa fi riwayati li Abi Syekh, di riwayat yang lain yaitu dari Abi Syekh, al-hammazuna wal lammazuna wal masyauna bin namimati al-baghuna lil bara'il aib yahsyuruhumullahu fi wujuhil kilabi. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa al-hamazuna, orang yang mudah mencela, apa aja mencela. Ada orang salah dicela, ada orang baik tetap dicela. Gimana sih orang mencela orang baik? Seakan-akan orang yang sedang melakukan kebajikan itu jelek di mata dia. Hingga apapun yang orang lakukan, pokoknya nggak ada bagusnya di mata dia. Hingga timbulnya yang ada celaan. Pokoknya dicela aja. Karena apa? Dia mudah mencela orang yang berbuat baik. Karena hatinya kotor. Ya. Yang kedua apa?
Walamazuna, yaitu orang yang mulutnya lemes. Opo ae diomong. Ora ngerti wong lagi jagong, orang lagi melaku lemes wae. Ana wong mlakune tangane kompleng ngene diomong. Ada orang tangannya kayak ondel-ondel itu diomong. Ya. Ada orang rada pincang dikit diomong. Pokoknya apa aja diomong, namanya mulutnya lemes. Kadang-kadang ada juga laki-laki yang lemes, ada ibu-ibu lagi pada ngobrol, ikut ngobrol, lemes banget tuh laki-laki. Ya. Ini paling jelek kata Rasul. Wal masyauna bil namimati, yang ketiga yaitu orang yang suka memprovokator, memprovokasi, mengadu domba hingga orang dapat berpecah belah. Yang keempat lil bara'il aib, al baghuna lil bara'il aib, yaitu menganggap orang lain itu yang berbuat baik dianggap jelek. Nah, maka orang yang seperti ini, yang suka mengadu domba, yang suka memprovokatori saudaranya menjadi pemecah belah, memprovokatori saudaranya hingga saudaranya berpisah dari persaudaraan, dari keluarga, dari sang kekasih, menganggap orang lain itu berbuat baik tapi jelek di matanya. Nanti yahsyuruhumullah fi wujuhil kilabi, maka Allah akan kumpulkan di padang mahsyar wajahnya orang yang hamazuna wal lamazuna wal masyauna bin namimah al baghuna lil bara'il ghaib. Nanti wajahnya akan seperti anjing. Na'udzu. Ya Allah, itu karena sebab apa? Karena kita sebab mudah mencela, karena mulut kita lemes, karena kita mudah mengadu domba, karena kita selalu beranggapan orang berbuat baik tetap salah di matanya. Nanti di yaumil akhirah, di padang mahsyar, Allah jadikan wajahnya, bentuk wajahnya, kepalanya seperti kilat, yaitu anjing. Kita lanjutkan. Waqad ajma'atil ummat ala tahrimin namimati wa annaha min a'zamidz dzunubi 'indallahi 'azza wa jalla. Waqad ajma'atil ummat, dan sungguh telah sepakat umat-umat atas diharamkannya namimah. Ya, ini tergantung nih, ada hamzahnya apa enggak di bawahnya, apakah waqad ajma'atil a'immatu atau waqad immat. Jadi ini waqad ajma'atil ummatu, jadi umat-umat telah sepakat atas diharamkannya namimah, atas diharamkannya adu domba. Kenapa? Wa annaha min a'zamil dzunubi indallahi azza wa jalla. Wa annaha, karena sesungguhnya namimah itu yang diharamkan, namimah itu adalah dosa paling besar indallahi azza wa jalla, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla, azza wa jalla. Jadi dosa paling besar ini, namimah ini, ya. Sehingga manakala kita melakukan 4 hal tersebut tadi di atas, maka wajarlah kalau wajah kita, kepala kita akan dijadikan diserupai seperti anjing. Karena ternyata telah sepakat umat-umat atas diharamkannya itu yang namanya namimah, karena sesungguhnya namimah itu adalah bagian daripada dosa yang amat besar di sisi Allah azza wa jalla. Fayambaghi lil aqili
maka seyogianya, maka sebaiknya lil aqili bagi orang-orang yang berakal, anna yajtanibaha kullal ijtinabi, bahwasanya hendaknya orang yang berakal itu menghindarinya dari tiap-tiap provokasi. Jangan sampai terprovokasi dan jangan sampai memprovokasi. Orang yang memprovokasi itu sangat dibenci oleh Allah. Jangankan kita orang yang awam, orang yang alim pun kalau kita menjadi seorang provokasi, orang yang suka mencela, mulutnya lemes, menganggap orang itu jelek walaupun orang itu berbuat baik, abghadul ibadi illallah alladul hisab, alladul hisab, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kiai sendiri pun kadang ada seorang kiai juga yang memprovokatori, yang suka menghibah, menghujat, menfitnah, ya. Yang sudah kita lihat di medsos-medsos seperti Kiai Iman yang memecah belah umat, membedakan nasab, memprovokatori agar umat saling membenci. Ini yang dibenci sama Allah Subhanahu itu. Padahal kalau memang kita ulama, kiai harus mampu saling asah, saling asih, saling asuh. Dia nggak paham kalau orang yang namimah mengadu domba itu Allah sangat membenci. Ini orang alim, seorang ulama di medsos terkenal, dia itu menjadi provokator, ya, menjadi, sehingga akibat ucapannya banyak di antara umat Islam yang saling berpecah belah, saling bermusuh, antara kiai dengan kiai, antara asatid dengan asatid, antara orang awam dengan orang awam, hingga permusuhan karena perdebatan tentang siapa, tentang nasab, yaitu nasab Nabi besar kita Muhammad. Padahal kalau kita mengimani cinta kepada Rasul, mengimani Rasul adalah utusan Allah, kalau kita cinta kepada Rasul berarti kita harus cinta kepada dzurriyyahnya, kepada turunan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada dzurriyyah Rasul, kepada sesama Islam pun kita tidak boleh saling bermusuhan, harus saling asah, saling asih, saling asuh. Na'udzubillah. Maka kita kalau cerdas akal kita, sehat akal kita, jauhi yang seperti itu, kita harus menjadi orang yang saling cinta, saling asah, saling asih, saling asuh. Pada intinya semua makhluk yang hidup di dunia ini adalah ciptaan Allah. Satu kakek, satu nenek, yaitu Adam dan Hawa. Baik yang murka, baik yang durhaka maupun yang beriman, semua saudara. Maka antara umat Islam dan kafir pun tetap diadakannya saling menghargai, yaitu bersaudara. Dalam Quran dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Ini sesama Islam, orang alim, kiai besar, sudah terkenal, masih melawan kiai-kiai besar, sehingga dia memusuhi keturunan Nabi besar kita Muhammad. Dia beranggapan bahwa beliau bukan keturunan Nabi. Sekalipun itu bukan keturunan Nabi, tuntunan Islam adalah kita semua saudara, harus saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi itu dosa besar, ya, di sisi Allah. Wa ayyakhudha hidruhu min kulli mayyanamu lahu, dan bahwasanya ia dituntut harus waspada dari tiap-tiap berita yang sampai kepadanya, yang sampai kepadanya, kepada kita lah. Seumpama kita ada orang datang ke tempat kita membawa sebuah
berita. Waspada kita, minimal dengarkan dulu apa yang diucapkan. Manakala ucapan itu benar dan baik, artinya tabayun dalam Islam. Kalau baik pun kita harus kasih saran. Jangan ini mau mentang-mentang berita itu datang langsung percaya wae. Langsung percaya saja, diambil 100% percaya, padahal itu belum tentu benarnya, karena hati manusia dan mulut manusia itu enggak semuanya baik. Ada yang ada yang jelek. Tapi manakala yang datang itu seorang kiai, kemudian ia datang memberi kabar, ya kabarnya baik, maka ikuti. Walaupun terkadang itu belum tentu baik. Wal ya'lam anna kulla minna malahu summa alaihi. Bahkan perlu diketahui bahwasanya tiap-tiap berita yang dia sampaikan kepada kita itu nanti dia pun akan menyampaikan berita ini kepada orang lain. Jadi awas, hati-hati kalau kita duduk sama orang yang suka menggibah, duduk sama orang yang suka ghadab, duduk sama orang yang suka namimah, mengadu domba, mereka akan menyampaikan berita jelek, berita buruk kepada kita. Suatu saat mereka pun akan menyampaikan berita kita kepada orang. Jadi kejelekan kita juga bakal disebarin, itu pasti. Maka kita waspada kalau ada berita dari orang lain, kalau yang kira-kira miring kurang bagus, masuk kuping kanan, keluar kuping. Kasih saran, gak usah begitu, gak usah ngomongin orang, gak usah adu domba. Kasih saran dia, nggak mau denger, tinggalin, jauhin orang tersebut. Ini kadang ditemenin, malah berteman. Ntar besoknya sama teman satunya lagi digibah, musuhan dia, jadi ganti yang bertemannya, musuhannya. Naudhu. Nah, ini yang begini nih, mau kapan sadarnya? Jadi harus kita segera tahliyati wa tahli, membersihkan hati dari kotoran dan mengisi hati kita dengan kebaikan. Selesai tuh namimah, yaitu provokasi, yaitu adu domba yang menyebabkan orang lain berpecah belah karena kita. Dan orang yang suka mengadu domba dilarang oleh Allah untuk diikuti. Bahkan Rasulullah bersabda, siapa orang yang suka mengadu domba, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu ghadab, ghibah, fitnah, juga namimah. Wa ammal kilbu, dan adapun sifat tahliyati dan tahliyati menanjak kepada masalah atau bohong. Habis namimah. Wa ammal kilbu, dan adapun dusta, adapun bohong, fahuwal ikhbaru bisyai'in ala khilafin ma huwa alaihi. Fahuwa, adapun bohong itu adalah menyampaikan suatu berita atas berita yang lain yang tidak serupa dengan berita yang sesungguhnya. Artinya orang ini bohong. Contoh, seumpama di depan ada orang yang tabrakan, padahal orangnya cuman lecet. Ucuk datang, ada yang tabrakan mati di depan. Itu bohong. Contoh, seumpama Mas Gono lagi di depan, seumpama Umi Util dengar Mas Gono lagi ngobrol sama tukang bakso, dia bilang, Mas Gono lagi ngomongin si Abi. Itu beritanya bohong. Tuh. Itu adalah bohong, itu adalah kadzib. Wa ammal kidbu, dan adapun bohong adalah menyampaikan berita atas berita lain yang tidak sesuai dengan apa yang ia berita.
dengan apa yang ia sampaikan. Itu namanya bohong. Hingga karena bohong terjadilah yang namanya sifatnya fitnah. Karena difitnah hingga menjadi adu domba. Karena adu domba menjadi ghadab. Jadi marah orang karena dia adu domba. Karena sebab itulah orang menjadi marah. Maka kita harus wajib mencuci hati kita dari kotoran, dan kita wajib mengisi hati kita dengan kebajikan. Wa huwa min uqbahid dunubi. Dan itu berita bohong adalah sebuah dosa yang paling buruk, paling jelek. Bohong. Sehingga apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Jadi kata Allah dalam firman-Nya, berita bohong, penyampaian yang bohong, yang dusta, fanaj'al la'natallah, maka akan aku jadikan ya laknat Allah itu 'alal kadhibin, atas orang-orang yang dusta. Masya Allah, dilaknat itu orang yang suka bohong, dilaknat itu yang suka dusta sama Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian itu berbuat sidq, yaitu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya jujuran itu akan menunjukkan kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan karena sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Tuh. Jadi kalau orang itu jujur, ya, berbuat jujur, maka dia akan ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Manakala kita sudah menjadi orang yang benar, kebenaran itu akan menunjukkan kita kepada jalannya surga. Wa amma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yukstaba indallahi siddiqa. Jadi kalau kita menjadi orang yang sidik, maka kita selalu berbuat sidik. Kalau kita menjadi orang jujur, maka kita harus selalu jujur. Sehingga hatta yukstaba indallahi siddiqa, sehingga kita dicatat di sisi Allah adalah orang yang paling jujur. Jadi harus jujur. Kayak Umi Tata jujur banget orangnya. Dia mah nggak mau bohong, jujur banget. Alhamdulillah. Wa iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Wa ma yazalul abdu yatakharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kamu yang namanya dusta, bohong. Wa innal kidba, maka sesungguhnya bohong itu yahdi ilal fujuri, yaitu menunjukkan kepada jalan keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yatakharrul kidba, nah, senantiasa menjadi hamba itu yang selalu berbuat bohong hingga hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga ia dicatat di sisi Allah menjadi orang pendusta.
dusta. Naudzubillah pas jam 11 insyaallah malam Jumat kita lanjutkan, masih panjang bab takhliyati wa tahliyati belum selesai. Yang penting kita sabar dan tetap datang biar paham ilmunya, biar tahu satu persatu apa namimah, apa kadzib, apa juga yang namanya ghadab, apa juga yang namanya bakhil, apa juga yang namanya takabur, biar kita paham. Maka niscaya kalau kita paham, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah hingga kita dapat melaksanakan apa yang sudah kita kaji, kita kerjakan untuk kesehari-hari ya, baik buat diri, keluarga, orang lain. Ya, jauhkan yang namanya namimah, jauhkan yang namanya bohong. Ya, kalau umpama Mas Gono pinjam duit, Umiti pinjam duit, padahal ada, dibilang nggak ada, bohong itu. Karena kita manusia harus saling tolong menolong. Kalau jujur dikasih rezeki ditambah sama Allah. Karena sebab apa? Karena sebab tolong menolong. Siapa orang yang menolong saudaranya, pasti ia akan ditolong Allah. Siapa ia yang menolong saudara yang kekurangan, pasti pertolongannya akan ditambah sama Allah. Untuk itu mari kita sama-sama berintrospeksi diri untuk selalu takhliyati wa tahliyati, menguras hati kita yang kotor, mencuci hati kita yang kotor, tahliyati, dan berupaya semaksimal mungkin untuk kita mengisi hati kita dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana